Kita akan tahu sebenarnya Farel ini merestui di dalam hatinya. Tapi untuk pada prakteknya, mungkin ini terlihat tidak seperti apa yang dirasakan. Bahwa rumah tangga mereka seharusnya akan bisa langgeng, akan bisa untuk selama-lamanya. Yang penting di sini ada satu kata kunci, yaitu Ferry Irawan haruslah sabar. Ini tuh netizen be like KDRT lagi, tuduhan numpang hidup lagi. Padahal saya sudah sempat memberikan peringatan di konten saya setahun yang lalu sebelum mereka akhirnya menikah. Dan sayang sekali, sedikit lagi ini pernikahannya akan berumur 1 tahun. Tapi memang belum ada tanda-tanda perceraian. Cuman apakah mungkin ini bisa dilanjutkan? Setelah laporan KDRT yang dilakukan dan foto Vena Melinda yang bercucuran darah tersebar kemana-mana. Apakah ini adalah bukti dari firasat Verrell Bramasta yang seakan-akan tidak memberikan restu atas pernikahan ibunya dahulu? Atau ini sesederhana sebuah pernikahan yang tergesa-gesa hingga jadinya pernikahan dini yang harus berakhir seperti ini? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah saat sesuatu sedang dilaporkan, sebaiknya kita tetap menunggu laporan resmi dari kepolisian. Karena ini masih berupa dugaan. Tetapi tentu saja jika ini terjadi kepada masyarakat biasa dan selebriti pasti akan berdampak berbeda. Dan mengapa saya membuat konten ini secara tergesa-gesa dan mengapa saya langsung buru-buru membuat konten ini adalah untuk mengajak semua wanita dan juga mungkin sedikit persentasenya pria ya, yang jika kalian mengalami KDRT dalam rumah tangga kalian, jangan ragu-ragu untuk melaporkan. Karena tidak ada alasan apapun, bahkan cinta, agama mungkin, dan hal lainnya yang akan melegitimasi atau mensahkan sebuah KDRT dari salah seorang suami kepada istrinya atau yang sebaliknya. Nah, kita akan lihat kasus yang diduga terjadi di kota Kediri, Jawa Timur ini sedang dilimpahkan ke Polda Jatim. Ini sesuai dengan permintaan dari Ferry Irawan yang katanya ini domisilinya di Surabaya. Nah, kita lihat dulu ada kartu apa yang kira-kira mungkin akan bisa menguak tabir dari apa yang terjadi dan kalian bisa ambil nilai-nilainya. Kita langsung akan tahu dan ini dilegitimasi oleh banyak sekali komentar-komentar netizen yang muncul di video-video yang membahas kasus ini. Dimana mengatakan bahwa udah kalau memang benar terjadi jangan dicabut lagi. Sepertinya netizen ini memang gelisah dan jengah jika kasus KDRT, terutama jika ini terjadi kepada seorang wanita, itu ada di depan mata mereka. Dan sekonyong-konyong ingatan mereka seakan-akan kembali kepada 1 tahun yang lalu. Saat dua insan ini saling berdekatan dan Verrell Bramasta yang tampak terlihat tak kunjung memberikan restunya. Jika restu ibu penting dan akan membuat sebuah hubungan ini berlanjut atau berhenti, akankah restu yang mungkin saja tidak pernah diberikan oleh sang anak ini membuat semuanya akhirnya tidak bisa dilanjutkan lagi? Tapi kartu kematian bukan artinya kematian, tetapi apapun yang terjadi sangat mungkin akan bisa berhenti. Benarkah perceraian itu akan terjadi? Kalau kita lihat, memang akhirnya apa yang terjadi itu terlalu cepat. Semua yang akhirnya hanya didasarkan oleh cinta, ini ternyata gagal untuk menghitung banyak hal yang mungkin akan terjadi di dalamnya. Dan ini pun terjadi kepada dua orang yang sama-sama telah dewasa dan beberapa kali melakukan pernikahan mereka. Ternyata pernikahan dini itu juga berbahaya. Tidak hanya untuk anak-anak remaja, tapi memang mengenal siapa calon suami dan istri kalian adalah satu hal mandatori yang memang harus dilakukan sebelum pernikahan. Kalaupun ternyata ada yang bilang, tapi ta'aruf kan juga diperbolehkan, betul sekali. Bahkan di ta'aruf pun, itu yang saya ketahui ada memang sampai harus memberikan kurikulum vitae untuk menunjukkan siapa sebenarnya calon suami dan istri kalian. Bahkan, menurut apa yang saya dengar, sebelum akhirnya menentukan untuk menikah, sang calon ini konon katanya dipersilahkan juga untuk melihat apa yang dia mungkin ingin pastikan. Hal ini untuk menghindari misalkan dia takut menikahi seseorang yang ternyata memiliki sebuah penyakit bawaan atau hal-hal yang mungkin juga tidak pernah diceritakan sebelumnya. Nah, kembali untuk ini silahkan nanya kepada yang ahli, tapi mengetahui siapapun calon pasangan kalian adalah satu hal yang harus kalian lakukan dan jangan menjalin sebuah hubungan karena dibutakan oleh cinta. Apalagi mengirimkan sejumlah uang yang tidak pernah kalian kenal, muncul cuman dari video call,
Mentang-mentang dia orang Turki, mukanya ganteng, atau mungkin mengaku bule tapi nggak pernah video call sama kalian. Dan kasus ini banyak sekali. Penipuan-penipuan jatuh kepada wanita yang akhirnya salah jalin hubungan, mengirim uang dan sebagainya hingga menikahi orang yang salah. Dan apalagi yang kita bisa lihat? Yang kita lihat di sini adalah ini bukan pernikahan pertama mereka. Dan saat ini terus kemudian mereka harus menikah di pernikahan yang ketiga, dan Vena Melinda pun pernikahan ketiga ya, atau kedua ya. Ini kalau menurut saya banyak hal yang harus lebih disinkronkan lagi. Dalam pernikahan, setiap kegagalan itu bukan berarti menambah mereka ini semakin jago, tapi menunjukkan bahwa banyak hal yang memang harus disiasati. Dan saya sudah katakan di video saya sebelum ini, jika ingin rumah tangga ini berjalan lebih jauh lagi, maka Ferry Irawan harus sabar. Saya bilang seperti itu. Bahwa rumah tangga mereka seharusnya akan bisa langgeng, akan bisa untuk selama-lamanya. Yang penting di sini ada satu kata kunci, yaitu Ferry Irawan haruslah sabar. Bukan artinya Mama Vena ini temperamental atau apa, tapi yang saya lihat, kondisi yang wanita ini lebih tinggi daripada sang pria. Yang artinya apa? Banyak hal yang pasti akan terjadi di mana kondisi menjamin hidup itu lebih dilakukan oleh sang wanita dibandingkan oleh sang pria. Nah, terbayang kalau sang wanita ini terus kemudian marah, kata-kata apa yang akan terucap. Maka ini adalah hal yang seharusnya diantisipasi dari awal. Kita juga akan tahu bahwa selama 9 tahun menjanda, Vena Melinda tentu saja sudah menjadi seorang wanita yang mandiri. Berhasil mendidik atau juga membesarkan anaknya yang terus kemudian menjadi bintang sinetron nomor 1. Di luar apakah hal ini disetujui juga oleh Farel ya saat saya mengatakan hal itu tadi. Tetapi kita akan tahu bahwa Vena Melinda dengan 1 juta lebih followers di Instagram adalah seorang wanita yang mandiri yang bahkan mungkin tidak perlu kehadiran seorang laki-laki lagi. Hal ini tentu saja memerlukan sebuah treatment atau menghadapinya dengan cara yang spesial. Dan mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa akan menghadapi orang-orang seperti ini. Sama seperti Maya Estianty yang akhirnya bertemu dengan seseorang yang kalau kita bilang memang pantas untuk bisa memperistri dan juga hidup bersamanya. Tetapi bahkan publik pun meragukan Ferry Irawan akan bisa langgeng menikah dengan Vena Melinda. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah mungkin seorang wanita yang posisinya lebih tinggi dibandingkan sang pria itu bisa dalam sebuah rumah tangga yang akan langgeng selama-lamanya? Tulis komentar kalian di bawah sini. Dan kalau saya lihat dan kalian harus tahu adalah bisa saja ini adalah hal yang tidak terjadi baru sekali ini. Ini adalah tumpukan dari hal yang sudah ada sebelumnya. Dan kayaknya tinggal sekali lagi maka itu semua terjadi. Dan sekali laginya itu sepertinya terjadi kemarin. Satu hal yang sudah lama ditunda ini akhirnya terjadi. Dan KDRT pun ini diduga terjadi sehingga apa yang terjadi ini mengakibatkan pelaporan yang saat ini kita hadapi. Tapi kembali lagi, ini masih dugaan, kita berikan juga apresiasi dari kepolisian untuk menjalankan tugas mereka. Jika ini sampai terjadi, kalau menurut saya jangan diberikan kesempatan lagi. Memang harus berpisah. Dan jikalaupun memang harus bersama, ini sangat-sangat banyak hal yang harus dipastikan. Seperti diketahui, belum berjalan setengah tahun. Kasus KDRT yang melibatkan Rizky Bilar dan Lesti kemarin terjadi dan netizen ini dibuat jengah dengan pencabutan laporan oleh Lesti Kejora. Jika ini sampai terjadi lagi, maka mungkin akan lebih banyak orang-orang yang akan berpotensi mengalami hal yang serupa dan bahkan mungkin akan membuat pria-pria yang melakukan KDRT untuk terus melakukan hal yang sama dan berpikir untuk ya tidak ada salahnya melakukan hal itu. Sangat menakutkan kan? Dan jika tadi saya katakan bahwa ini semua karena restu dan juga sabar, temperance kartunya. Saya katakan hal seperti ini adalah karena wanita ini kalau marah, memang terkadang mengucapkan hal-hal yang dia tidak sadari dan sebenarnya dia tidak inginkan. Seringnya mereka pun merasa menyesal di detik setelah mereka mengucapkan hal tersebut. Tapi sakit hatinya wanita itu tidak bisa diukur dengan seorang pria yang paling jagoan sekalipun. Sakit hati wanita melibatkan perasaan yang sangat rumit dan pelik. Dan apapun yang diucapkan biasanya adalah sebuah gambaran dari apa yang dia rasakan. Dan rasa sakit ini adalah satu hal yang selalu melekat kepada wanita. Tiap bulan mereka haid kan? Dan mereka kadang-kadang bingung dengan perasaannya, maka tidak ada cara yang paling baik bagi seorang pria menghadapi wanitanya dengan kata lain selain sabar. Tapi akankah ini semua menuju ke perceraian? Kalau menurut saya,
Semua akan tergantung dari apa yang akan terjadi setelah ini. Seperti kita ketahui, Vena Melinda memesej anaknya dan meminta waktu perhatian dari Verrell Bramasta yang saat ini sedang berada di Jepang. Saat nanti pulang, maka apapun yang terjadi, Verrell yang akan menentukan. Karena memang sebenarnya cinta sejati seorang ibu adalah kepada anak laki-lakinya dan anak-anaknya. Maka kita akan melihat apakah cinta ini akan mengizinkan cinta yang kemarin itu terjadi untuk terus dilanjutkan walaupun ada atau tidak KDRT yang akan terjadi nanti. Maka untuk pihak Ferry Irawan sebaiknya memang seperti sekarang ini berdiam dahulu. Biarkan polisi melakukan apa yang harus dilakukan, karena saat ini apapun yang terjadi, apakah betul atau tidak itu tadi terjadi, dengan bukti yang sudah ada, dan itu juga patut diselidiki apakah bisa dipergunakan sebagai bukti atau tidak. Tapi apapun itu, sebagian besar netizen, yang sebagian besarnya adalah wanita, dan sebagian besar lagi ini adalah ibu-ibu, itu sudah sangat percaya bahwa KDRT ini terjadi. Dan ditambah lagi dengan apa yang terjadi dengan Lesti dan Rizky Bilar kemarin, maka mungkin mereka akan lebih militan lagi mengawasi kasus ini. Maka tidak ada cara lain selain diam dan biarkan ini semua diselidiki oleh kepolisian. Dan apapun yang nanti akan terjadi, marilah kita mendukung apapun yang dilakukan secara positif oleh dua pasangan ini tadi. Memang mereka belum bercerai, tapi izinkan mereka juga mendapat waktu untuk berpikir lagi. Tapi kalau menurut saya, jika ditanya apakah ini perceraian atau tidak, mungkin ini adalah salah satu dari perceraian yang ini sudah diduga oleh semua orang akan terjadi dan terjadi akhirnya. Salah satunya di awal tahun dan masih akan diikuti oleh hal yang lain lagi. Perceraian yang lain yang akan terjadi. Maka perceraian siapa yang akan terjadi nanti setelah yang ini? Tulis komentar di bawah sini. Jika kalian ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini juga. Dan ingat, jangan berikan kesempatan kepada pelaku KDRT untuk melakukan tindakan mereka dengan alasan apapun, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun juga. Kalian, anak kalian, orang tua kalian, laporkan sekarang juga. Terima kasih. Saya Denny Darko. Sampai jumpa.